Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita dengan NIM 2007236. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Rahmawati dengan NIM 2008688. Perkenalkan, nama saya Maldini Pratama Saputri dengan NIM 2006098, Program Studi Pendidikan Geografi kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Nursalsabila dengan NIM 2004673. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita. Saya akan menjelaskan landasan historis pendidikan. Kata sejarah dari bahasa Inggris atau history, yang sebenarnya kata history itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti orang pandai. Sejarah atau historis adalah suatu keadaan atau kejadian pada masa lampau di mana adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang arif dan terencana dan berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensi anak. Seorang ahli pendidikan sebelum menangani pendidikan, maka terlebih dahulu mereka memeriksa sejarah tentang pendidikan yang baik yang bersifat nasional maupun internasional. Menurut Pidaharta tahun 2009. Dengan melihat sebuah sejarah, maka mereka bisa melihat tujuan dari pendidikan tersebut apakah sudah cocok dengan kondisi pada saat ini. Guna membantu pendidik dalam mengenal pendidikan, maka kita akan membahas landasan historis pendidikan Indonesia. Sebelum membahas mengenai landasan historis Indonesia, mari kita simak terlebih dahulu historis pendidikan dunia. Yang pertama adalah landasan historis pendidikan dunia. Pergerakan pendidikan mewarnai suatu sejarah bangsa karena adanya dorongan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan atau keinginan merubah kondisi suatu umat pada keadaan yang lebih baik. Perjalanan sejarah pendidikan dunia telah lama berlangsung, mulai dari zaman Helenisme tahun 150 sampai 500 sebelum Masehi. Ada beberapa zaman yang memiliki pengaruh pada dunia pendidikan, yaitu zaman-zaman yang pertama, zaman realisme. Realisme menghendaki pikiran yang praktis. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi pula melalui persepsi penginderaan. Paham ini berkembang sejak tahun 1600 Masehi melalui dua tokoh, yaitu Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626 dan Johann Amos Comenius tahun 1592 sampai 1671. Aliran ini lahir dengan tujuan untuk meninggalkan cara-cara pembentukan secara klasik seperti yang dianjurkan oleh humanisme dan mengarahkan perhatian kepada dunia nyata, kepada alam dan benda-benda yang sebenarnya. Dikemukakan oleh Saryani tahun 2014. Yang kedua, zaman rasionalisme. Rasionalisme adalah salah satu paham filsafat yang muncul pada abad modern. Rasio atau akal merupakan instrumen utama untuk memperoleh pengetahuan. Diyarkara mencatatkan bahwa istilah nasionalisme berasal dari kata ratio, yang berarti akal budi manusia. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Aliran ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu, latihan sangat diperlukan pengetahuannya sendiri dan bertindak untuk dirinya. Tokoh pendidikan pada zaman ini, pada abad ke-18 adalah John Locke. Teorinya yang terkenal adalah Leon Tabula Rasa atau a blank sheet of paper, yaitu mendidik seperti menulis di atas kertas putih
dan dengan kebebasan dan kekuatan akal yang dimilikinya, manusia digunakan untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, zaman naturalisme. Nature artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran naturalisme dapat juga disebut sebagai paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Naturalisme merupakan teori yang menerima atau nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supranaturalisme, yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Tokoh aliran ini yaitu Z.Z. Rose. Naturalisme menyatakan bahwa manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhannya, dapat menemukan jalan kebenaran di dalam dirinya sendiri. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Mutia Harjo tahun 2008. Menurut Rousseau, ada 3 asas mengajar, yaitu yang pertama, asas pertumbuhan. Pengajaran harus memberi kesempatan untuk anak-anak bertumbuh secara wajar dengan cara mempekerjakan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, asas aktivitas. Melalui bekerja, anak-anak akan menjadi aktif, yang akan memberikan pengalaman, yang kemudian akan menjadi pengetahuan mereka. Yang ketiga, asas individualitas. Dengan cara menyiapkan pendidikan sesuai dengan individualitas masing-masing anak, sehingga mereka berkembang menurut alamnya sendiri. Yang keempat, ada zaman developmentalis. Developmentalisme mulai berkembang pada abad ke-19. Aliran ini beranggapan bahwa pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut dengan gerakan psikologis dalam pendidikan. Salah satu tokoh aliran ini adalah Pestalozzi. Intisari konsep pendidikan yang dikembangkan oleh aliran ini meliputi mengaktualisasi semua potensi anak yang masih laten, membentuk watak susila dan kepribadian yang harmonis, serta meningkatkan derajat sosial manusia. Yang kelima, ada zaman nasionalisme. Aliran ini muncul pada abad 19 dan merupakan upaya dalam membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankannya dari kaum imperialis. Tokohnya yang terkenal adalah La Catholique dari Prancis, Pictet dari Jerman, dan Jefferson dari Amerika Serikat. Konsep pendidikan yang ingin dikembangkan dalam aliran ini adalah menjaga, mempertinggi, dan memperkuat maupun mempertahankan kedudukan negara dan mengutamakan pendidikan sekuler, jasmani, dan kejuruan. Yang keenam, ada zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Zaman ini lahir pada abad ke-19. Paham liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan pemerintah yang pernah dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith. Pada masa ini, siapa yang memiliki banyak pengetahuanlah yang paling berkuasa, sehingga hal ini akan mengarahkan pada paham individualisme. Sedangkan positivisme percaya pada kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga kepercayaan terhadap agama semakin lemah. Tokoh positivisme yang terkenal adalah Auguste Comte. Yang ketujuh, ada zaman sosialisme. Aliran ini muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi atas dampak aliran liberalisme, positivisme, dan individualisme. Sosialisme seperti telah dikemukakan, mula-mula muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal. Sejumlah kaum cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Mereka menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Salah satu tokohnya yaitu John Dewey di Amerika Serikat.
Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Ibarat atom, individu tidak ada artinya bila tidak berwujud benda. Oleh karena itu, pendidikan harus diabadikan untuk tujuan-tujuan sosial. Saya, Lala Rahmawati, di sini akan menjelaskan mengenai landasan historis pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno atau tradisional yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu-Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pendidikan pada zaman purba. Setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman purba disebut kebudayaan Paleolitik. Adapun kebudayaan pada kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi yang lalu disebut kebudayaan Neolitik. Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat antara lain animisme dan dinamisme. Masyarakat dipimpin oleh ketua adat. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini. Karena kebudayaan mereka atau masyarakat pada zaman purba ini masih bersahaja, maka pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Yang kedua, pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nenek moyang kita pada zaman ini umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanannya. Hubungan dagang semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan itu, ke dalam masyarakat kita masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India, antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, termasuk juga sistem pemerintahan yang berlaku di India. Masuknya pengaruh kebudayaan tersebut telah menimbulkan perubahan keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Sebagaimana di India, terdapat stratifikasi sosial berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Shudra, dan Parya. Sekalipun stratifikasi sosial semacam itu tidak berlaku secara menyeluruh dan tegas di dalam masyarakat kita. Pendidikan pada zaman ini, selain diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguron atau pesantren. Pada zaman ini, pengelolaan pendidikan bersifat otonom, artinya para pemimpin pemerintah atau para raja tidak turut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pandita. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta, termasuk membaca dan menulis huruf Pallawa, kesusastraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya atau perguruan. Metode atau cara-cara pendidikannya adalah sistem gurukula. Dalam sistem ini, murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama, murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru. Yang ketiga, pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa.
Melalui para saudagar dari Jawa yang masuk memeluk agama Islam, maka tersebarlah Islam ke Pulau Jawa. Pemerintahan pada zaman ini dipimpin oleh raja. Di dalam wilayah kerajaan-kerajaan Islam, umumnya masyarakat tidak menganut stratifikasi sosial berdasarkan kasta. Sesuai ajaran Islam, masyarakat tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan atau kasta. Sekalipun zaman ini masih tetap terdapat kelompok raja dan para bangsawan atau para pegawai di satu pihak, dan terdapat kelompok rakyat jelata di pihak lain, namun feodalisme di kalangan masyarakat pada umumnya mulai ditinggalkan. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti di langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Kurikulum pendidikannya tidak tertulis atau tidak ada kurikulum formal. Pendidikan berisi tentang tauhid, pendidikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Pada zaman ini, pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz atau guru. Raja tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan atau pengelolaan pendidikan bersifat otonom. Adapun metode atau cara-cara pendidikannya, yaitu yang pertama ada ceramah atau tablik atau wetonan untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak atau belajar bersama. Biasanya dilakukan di masjid. Yang kedua, mengaji Al-Quran dan sorogan atau cara-cara belajar individual. Dalam metode sorogan, walaupun para santri bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi mereka belajar dan diajar oleh ustadz secara individual. Yang ketiga, nadoman atau lantunan lagu. Selain itu, dilakukan pula melalui media dan cerita-cerita yang telah digunakan para pandita Hindu-Buddha. Hanya saja, isi ajarannya diganti dengan ajaran yang Islam. Saya Zalfa Nursalsabila akan melanjutkan mengenai poin selanjutnya atau poin keempat dari landasan historis pendidikan di Indonesia. Adapun poin yang keempat yaitu zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sosial budaya serta pendidikan di zaman Portugis dan Spanyol. Adapun latar belakang sosial budaya pada zaman ini, yaitu pada abad ke-16, negeri kita didatangi oleh bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk pedagang, kedatangan mereka juga disertai dengan sebuah misi yang bernama misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Pada akhir abad ke-16, mereka meninggalkan negeri ini karena sering mendapatkan pemberontakan, terutama dari Sultan Ternate. Selain itu juga, karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menguntungkan lagi, dan karena kalah dalam peperangan melawan Belanda. Adapun pendidikan pada zaman Portugis dan Spanyol, yaitu adanya pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan yang utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, maka pada tahun 1536 mereka mendirikan sekolah yang bernama Seminarie di Ternate. Selain itu juga mereka mendirikan sekolah di Pulau Solor. Adapun kurikulum pendidikannya yaitu berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Poin kelima, yaitu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Seperti pembahasan yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sosial budaya serta pendidikannya. Adapun latar belakang sosial budaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1596, bangsa Belanda telah datang ke negeri kita. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk pedagang. Dan pada tahun 1602, mereka mendirikan sebuah organisasi yang bernama VOC. Karena VOC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan,
Maka selain berupaya menguasai daerah untuk berdagang, mereka juga berupaya untuk menyebarkan agama Protestan. Dan karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain, yang pertama, berlangsungnya kolonialisme. Yang kedua, dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia. Dan yang terakhir, terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku. Selanjutnya mengenai pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pendidikan pada zaman ini secara umum dibedakan menjadi dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan atau disebut dengan pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan demi merebut kemerdekaan Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Poin pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan bumi putra. Pendidikan umumnya hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putra dari golongan priai. Dan poin kedua, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Sedangkan menurut Tilaar, ciri-ciri pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dibagi menjadi 5. Yang pertama, adanya dualisme pendidikan. Dualisme pendidikan adalah pendidikan untuk bangsa Belanda dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putra. Yang kedua, adanya sistem konkordansi. Sistem konkordansi yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi bumi putra, hal ini di satu pihak memberikan efek yang menguntungkan, sebab penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama. Tetapi, di pihak lain ada efek yang merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum bumi putra yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri. Yang ketiga, adanya sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Yang keempat, menghambat gerakan nasional. Dan yang terakhir, munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional kemerdekaan.